Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan kuliah kita, kuliah pendidikan Pancasila. Hari ini kita memasuki materi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Istilah ideologi berasal dari kata idea, yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan berasal pula dari kata logos, yang berarti ilmu. Sehingga ideologi secara etimologis artinya ilmu tentang ide-ide, atau ilmu tentang cita-cita, atau ajaran tentang pengertian dasar. Beberapa tokoh Indonesia yang mendefinisikan ideologi. Yang pertama, Sastra Prateja. Beliau menyatakan, ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. Jadi, menurut Sastra Prateja, ideologi itu adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang gagasan ini itu diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. Kemudian, menurut Suryanto, ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya menjaga jarak dengan dunia kehidupannya. Jadi menurut Suryanto, ideologi adalah hasil refleksi manusia, ya, hasil renungan manusia ya, dari dia menjaga jarak dengan kesibukan dunia. Kemudian, menurut Mubyarto, ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa itu. Jadi menurut Mubyarto, ideologi adalah doktrin, kepercayaan, ya, atau simbol-simbol sekelompok masyarakat yang menjadi pedoman perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa itu. Selanjutnya, definisi ideologi dari beberapa tokoh dunia. Yang pertama dari Martin Seligger. Menurut beliau, ideologi merupakan sistem kepercayaan. Jadi, ideologi adalah sekumpulan kepercayaan dan penolakan yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang bernilai, yang dirancang untuk melayani dasar-dasar permanen yang bersifat relatif bagi sekelompok orang. Kemudian menurut Alvin Goldner, ideologi itu merupakan proyek nasional. Ideologi merupakan sesuatu yang muncul dari suatu cara baru dalam wacana politis. Wacana tersebut melibatkan otoritas atau tradisi atau retorika emosi. Ideologi harus dipisahkan dari kesadaran mistis dan religius, sebab ideologi itu merupakan suatu tindakan yang didukung nilai-nilai logis dan dibuktikan berdasarkan kepentingan sosial. Jadi kalau menurut Alvin Goldner, ya, bahwa ideologi itu harus dipisahkan dari mistis dan religius. Nah, tentu untuk konsep ini ya tidak sesuai dengan konsep bangsa Indonesia, ya, karena bagaimanapun menurut Pancasila, ya, nilai-nilai religius itu harus terintegrasi, ya, di dalam ideologi. Jadi ini adalah pendapat orang Barat bahwa ideologi itu harus dipisahkan dari adanya kesadaran mistis dan religius. Jadi kalau dia berpendapat bahwa ideologi ya harus logis, ya harus bisa diterima oleh akal, ya, yang sesuatu yang di luar akal itu tidak bisa diterima. Kemudian selanjutnya Paul Hirsch, ideologi sebagai relasi sosial. Jadi
ideologi mengacu kepada kompleks nilai kesatuan, praktik sosial, dan sistem perwakilan yang mengandung konsekuensi dan arti politis. Jadi menurut Paul Hirsch, ya, ideologi itu di sana sebagai nilai kesatuan, ya, praktek sosial, sistem perwakilan yang mengandung konsekuensi dan arti politis. Selanjutnya, corak ideologi. Ideologi merupakan seperangkat prinsip dasar sosial politik yang menjadi pegangan kehidupan sosial politik yang diinkorporasikan dalam dokumen resmi negara. Jadi ideologi itu sebagai pegangan kehidupan sosial politik yang ada dalam dokumen resmi suatu negara. Ideologi merupakan suatu pandangan hidup yang merupakan cara menafsirkan realitas serta mengutamakan nilai tertentu yang mempengaruhi kehidupan sosial, politik, dan budaya. Kemudian, suatu model atau paradigma tentang perubahan sosial yang tidak dinyatakan sebagai ideologi, tetapi berfungsi sebagai ideologi, itu ada juga, ya, misalnya ideologi pembangunan. Jadi ideologi pembangunan, ya, jadi cita-cita suatu bangsa, ya, untuk membangun negaranya. Jadi ini sebenarnya tidak dinyatakan sebagai ideologi, tapi fungsinya, ya, sebagai ideologi, sebagai ilmu terkait cita-cita untuk membangun suatu negara. Kemudian ideologi juga merupakan berbagai aliran pemikiran yang menonjolkan nilai tertentu yang menjadi pedoman gerakan suatu kelompok. Jadi ideologi ini ada berbagai aliran pemikiran. Nah, ini ideologi ini kemudian menjadi dasar atau pedoman gerakan suatu kelompok. Fungsi ideologi yang pertama, struktur kognitif, yaitu keseluruhan pengetahuan yang dapat menjadi landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia, serta kejadian-kejadian di lingkungan sekitarnya. Jadi ideologi adalah keseluruhan pengetahuan sebagai dasar di dalam memahami dan menafsirkan dunia serta kejadian-kejadian di sekitar. Kemudian fungsi ideologi yang kedua, sebagai orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. Jadi ideologi itu untuk membuka wawasan yang bisa memberikan makna serta menunjukkan tujuan hidup manusia. Selanjutnya, fungsi ideologi yang ketiga adalah sebagai norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak. Jadi adanya ideologi ini itu menjadi pedoman bagi seseorang untuk bertindak. Kemudian fungsi ideologi itu adalah bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya. Kemudian yang kelima, ideologi berfungsi sebagai kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan. Jadi dengan orang itu memiliki ideologi, ya, memiliki cita-cita, memiliki gagasan, ya, ini akan bisa menjadi kekuatan yang akan mendorong dia untuk menjalankan aktivitas, ya, untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian fungsi ideologi yang keenam itu sebagai pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati ideologi di dunia. Di antaranya itu adalah Marxisme-Leninisme, yaitu suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif evolusi sejarah yang didasarkan pada dua prinsip. Pertama, penentu akhir dari perubahan sosial adalah perubahan dari cara produksi. Yang kedua, proses perubahan sosial itu bersifat dialektis. Kemudian yang kedua, liberalisme, yaitu suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kebebasan individual. Ya, jadi yang diutamakan itu adalah kebebasan individu. Artinya lebih mengutamakan hak-hak individu. Kemudian yang ketiga, sosialisme,
yaitu suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kepentingan masyarakat. Artinya negara wajib menyejahterakan seluruh masyarakat atau yang dikenal dengan konsep welfare state. Ya, jadi pada paham sosialisme yang diutamakan itu adalah kepentingan masyarakat dan negara itu wajib menyejahterakan seluruh masyarakat. Jadi kepentingan individu itu diabaikan. Jadi yang utama adalah kepentingan masyarakat. Kemudian yang keempat, kapitalisme, yaitu suatu paham yang memberi kebebasan kepada setiap individu untuk menguasai sistem perekonomian dengan kemampuan modal yang dia miliki. Jadi kalau kapitalisme itu memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk menguasai perekonomian ya dengan kemampuan modalnya. Nah, jadi pokoknya orang yang memiliki modal ya dia bisa melakukan apa saja ya suka-suka dia. Nah, jadi dia itu mendapatkan kebebasan ya selama dia memiliki modal. Kemudian urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara menghadapi berbagai bentuk tantangan. Salah satu tantangan yang paling dominan dewasa ini adalah globalisasi. Globalisasi merupakan era saling keterhubungan antara masyarakat suatu bangsa dan masyarakat bangsa yang lain sehingga masyarakat dunia menjadi lebih terbuka. Dengan demikian, kebudayaan global terbentuk dari pertemuan beragam kepentingan yang mendekatkan masyarakat dunia. Nah ini, jadi Pancasila salah satu tantangannya saat ini adalah dengan adanya arus globalisasi. Jadi antar negara itu saling terhubung, ya, antar negara itu saling kait-mengait, ya, sehingga antar ideologi itu saling bersinggungan. Nah ini sebagai tantangan ya dari ideologi Pancasila. Karena dengan adanya globalisasi ini ya informasi itu masuk itu ya tanpa filter. Ya maka orang-orang ya dengan adanya arus globalisasi ini ya tahu berbagai ideologi, bahkan terkadang ya tidak sadar bahwa kita itu sedang ya dicuci otaknya ya tanpa kita sadari. Misalnya ya sekarang dengan adanya film-film ya tanpa sadari kemudian ya kita ikut ya kebiasaan-kebiasaan dari masyarakat dengan ideologi yang lain. Misalnya film-film barat. Film-film barat ini kan dia itu biasanya menganut ideologi liberalisme ya, kebebasan. Nah, di film-filmnya pun demikian ya, pergaulan laki-laki dan perempuan tanpa ada batasan ya. Maka ketika film-film tersebut masuk ke Indonesia, kita yang memiliki ideologi Pancasila ya kadang ikut larut ya. Maka banyak remaja-remaja kita yang melakukan pergaulan bebas. Kemudian di film-film atau di sinetron-sinetron ya biasanya menggambarkan ya orang-orang yang kaya, aktivitasnya, kemudian pamer kemewahan ya di infotainment, kemudian di media sosial ya banyak orang kaya yang kemudian mereka memamerkan kekayaannya, punya mobil bagus ya, punya rumah mewah dan sebagainya. Nah, ini tanpa kita sadari ya kemudian itu masuk ke dalam otak kita sehingga masyarakat kita akhirnya ya suka dengan kemewahan. Nah, ini juga tanpa disadari ya ini masuk ke dalam kehidupan keseharian kita sehingga kita menjadi orang-orang yang materialistik ya. Jadi orang-orang yang lebih mementingkan materi ya. Segala sesuatu itu diukur dengan materi, kesuksesan seseorang ya, kemudian kehormatan seseorang itu dilihat dari materi yang dia miliki. Oh, kalau dia tidak punya uang, tidak punya mobil, tidak punya rumah mewah, ya dia dianggapnya hina. Nah, sementara orang yang memiliki
mobil, memiliki kekayaan, memiliki rumah mewah, wah, dia itu adalah orang sukses, harus dihormati. Nah, ini contoh-contoh ya bahwa dengan adanya globalisasi ya maka ideologi-ideologi dari bangsa lain ya itu disadari atau tidak disadari itu akhirnya berpengaruh kepada kita. Kemudian karakteristik kebudayaan global. Berbagai bangsa dan kebudayaan menjadi lebih terbuka terhadap pengaruh timbal balik. Nah, tadi ya, karena adanya keterhubungan antara satu bangsa dengan bangsa yang lain, maka akhirnya ada pengaruh timbal balik. Ya. Tinggal kita itu banyak memberikan pengaruh positif atau justru yang ideologi-ideologi luar yang kemudian justru ya merusak kita. Nah, ini tergantung kita sendiri. Kemudian yang selanjutnya pengakuan akan identitas dan keanekaragaman masyarakat dalam berbagai kelompok dengan pluralisme etnis dan religius. Nah, dengan adanya arus globalisasi ya, maka masyarakat itu memahami ya adanya keanekaragaman dalam berbagai kelompok etnis dan juga keyakinan. Yang ketiga, masyarakat yang memiliki ideologi dan sistem nilai yang berbeda bekerja sama dan bersaing sehingga tidak ada satupun ideologi yang dominan. Ya, jadi masyarakat saat ini ya dengan ideologi dan sistem nilai yang berbeda itu bisa bekerja sama atau bahkan mungkin ya bersaing. Nah, maka sekarang ya tidak ada satupun ideologi yang dominan ya berbeda dengan era-era sebelumnya ya ada persaingan ideologi. Namun dengan adanya globalisasi ya orang itu paham berbagai ideologi ya akhirnya ya tidak ada satu ideologi pun yang dominan. Jadi tercampur ya, tidak ada ideologi sosialisme murni ya. Juga tidak ada ideologi kapitalisme murni. Nah, ini karena ada keterhubungan antar masyarakat. Nah, namun ya tetap ya antar ideologi itu ya bersaing ya ingin tetap ya mempengaruhi ya masyarakat dunia. Kemudian karakteristik kebudayaan global yang keempat, kebudayaan global merupakan sesuatu yang khas secara utuh, tetapi tetap bersifat plural dan heterogen. Jadi kebudayaan global itu memiliki ciri khas ya, namun tetap ya dia itu banyak kemudian beraneka ragam. Kemudian karakteristik kebudayaan global yang kelima, nilai-nilai HAM, kebebasan, demokrasi menjadi nilai-nilai yang dihayati bersama, tetapi dengan interpretasi yang berbeda-beda. Jadi hak asasi manusia, kebebasan, kemudian demokrasi itu menjadi nilai yang dihayati ya oleh negara-negara di dunia. Cuma interpretasinya itu yang berbeda-beda. Kemudian fase-fase perkembangan globalisasi. Yang pertama fase embrio, yaitu pada abad ke-15 munculnya komunitas nasional dan runtuhnya sistem transnasional abad pertengahan. Kemudian yang kedua, fase pertumbuhan, yakni pada abad ke-18 terbentuknya gagasan negara kesatuan, kristalisasi konsep hubungan internasional, standarisasi konsep kewarganegaraan. Kemudian yang ketiga, fase take off, yaitu tahun 1870 sampai 1920. Diterimanya konsep baru tentang negara kebangsaan, identitas dan kepribadian nasional, serta mulai masuknya negara-negara non-Eropa ke dalam masyarakat internasional. Kemudian fase keempat, fase perjuangan hegemoni. Jadi tahun 1920 sampai 1960 ditandai dengan meningkatnya ya konflik internasional dan ideologis. Jadi pada fase-fase ini ya banyak terjadi peperangan. Kemudian fase ketidakpastian tahun 1960 sampai 1990.
munculnya gagasan dunia ketiga. Kemudian ada proliferasi nuklir, jadi tumbuh suburnya ya senjata nuklir pada era itu. Kemudian ada konsepsi individu dan hak-hak warga negara. Kemudian fase ke-6, fase kebudayaan global. Jadi perubahan radikal di Eropa Timur dan Uni Soviet. Kemudian berakhirnya Perang Dingin dan melemahnya konfrontasi ideologi. Jadi pada era ini ya Uni Soviet itu runtuh ya sehingga perang ideologi sosialisme melawan kapitalisme ya, melawan Amerika. Nah, ini dimenangkan oleh Amerika karena Uni Soviet itu runtuh bubar. Jadi konfrontasi ideologi ini menjadi lemah pada fase kebudayaan global. Kemudian Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Warga negara perlu memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara karena ideologi Pancasila menghadapi tantangan dari berbagai ideologi dunia dalam kebudayaan global. Jadi, ya setiap warga negara perlu memahami bahwa Pancasila itu merupakan ideologi negara. Ya, kenapa perlu dipahami? Ya karena Pancasila ini digali dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, ya, dari budaya bangsa Indonesia sendiri, ya, sementara budaya luar itu masuk dengan derasnya pada era globalisasi sekarang ini, ya ini bisa merusak budaya-budaya, nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Unsur-unsur yang mempengaruhi ideologi Pancasila diantaranya adalah ateisme, ya, terdapat dalam ideologi Marxisme atau komunisme yang ini bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini juga perlu kita waspadai, ya, karena sekarang dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, ya, banyak orang-orang yang menganggap ya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi saja sudah cukup untuk menyelesaikan seluruh permasalahan. Ya, sehingga orang itu ya tidak perlu Tuhan. Ngapain ya percaya kepada Tuhan yang dengan ilmu pengetahuan saja ya seluruh permasalahan kita itu bisa diselesaikan. Dan ini banyak orang-orang yang menganut ateisme ini di dunia barat. Nah, kemudian mereka menyebarkan pahamnya, ya sampai akhirnya, ya kemudian di Indonesia juga ada beberapa orang yang dia tidak percaya kepada Tuhan. Ya, dia berpikir bahwa dengan ilmu pengetahuan, dengan akal saja itu sudah cukup ya untuk menyelesaikan permasalahan hidupnya. Nah, ini tentu ya bertentangan dengan nilai-nilai dari Pancasila, terutama sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi orang Indonesia itu harus memiliki Tuhan. Orang ateisme ya sebenarnya ya dia ya tidak memiliki tempat di Indonesia karena dasar negara kita Pancasila, sila yang pertama itu adalah berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Maka ideologi ateisme ya ini tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan kita berupaya ya sesuai dengan kemampuan kita ya membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Bagaimana caranya? Ya dengan kita menunjukkan ya tentang keajaiban-keajaiban penciptaan. Misalnya ya bagaimana mungkin tidak ada Tuhan ya yang mengatur alam semesta. Wong jam saja ya itu ada yang membuat, ada yang mengatur, ya apalagi alam semesta yang begitu teratur, yang begitu indah, yang begitu seimbang, pasti ada yang membuat. Ya misalnya ada seseorang yang dia itu pergi ke hutan, kemudian di hutan dia menemukan jam, ya maka secara logika pasti
dia akan berpikir bahwa ada yang membawa jam itu sampai ke hutan. Ada yang membuat jam itu ya, kemudian ya membawanya sampai ke hutan ya, mungkin ketinggalan dan sebagainya. Pasti pikirannya demikian ya. Dia tidak mungkin berpikir ya bahwa besi-besi ya, kemudian jarum ya, jarum jam ya itu berkumpul sendiri ya, kemudian menjadi jam yang indah. Ya tentu dia pasti tidak akan berpikir demikian. Apalagi ketika kita memperhatikan alam semesta. Ya tentu ya alam semesta yang begitu seimbang, begitu teratur pasti juga ada yang menciptakan. Nah ini sekedar contoh ya bagaimana untuk membantah ateisme. Dan tentunya masih banyak hal-hal lain yang bisa kita sampaikan kepada orang-orang ateis. Kemudian individualisme. Terdapat dalam ideologi liberalisme. Nah, jadi individualisme itu mementingkan diri sendiri. Ya, ini biasanya ada dalam ideologi liberalisme. Ya. Orang-orang yang menginginkan kebebasan, pokoknya yang penting dirinya sendiri. Nah ini tidak sesuai dengan nilai gotong royong dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian yang ketiga, kapitalisme. Paham ini memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara. Jadi dalam kapitalisme pokoknya yang penting dia itu punya modal. Ya, dia bebas melakukan apa saja ya dengan modal yang dia miliki. Jadi individu pun ya bisa menguasai sistem perekonomian negara. Jadi semuanya itu diprivatisasi, ya, diswastanisasi. Jadi negara itu ya tidak usah ngurusi masalah ekonomi, ya, udah biarkan swasta saja ya yang mengatur ekonomi. Jadi negara cuma buat aturannya saja, tapi serahkan semuanya ya masalah ekonomi itu kepada swasta, kepada pribadi-pribadi yang memiliki modal. Nah, maka hal ini tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Nah, dengan adanya kapitalisme ya, maka orang yang kuat, yang punya modal itu bisa ya menguasai perekonomian, kemudian ya menghancurkan orang-orang yang tidak memiliki modal. Ini juga perlu kita waspadai. Kemudian penyelenggara negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Penyelenggara negara merupakan kunci penting bagi sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Sehingga aparatur negara juga harus memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara secara konsisten. Pelaksanaan ideologi Pancasila bagi penyelenggara negara merupakan suatu orientasi kehidupan konstitusional yang meliputi ya, kesediaan untuk saling menghargai dalam kekhasan masing-masing. Jadi dalam penyelenggaraan negara ya, ini ada kesediaan untuk saling menghargai, saling toleransi ya, dengan kekhasan masing-masing. Ini berbineka tunggal ika. Kemudian aktualisasi 5 sila Pancasila. Jadi mengaplikasikan nilai-nilai di dalam Pancasila. Kemudian sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara. Zaman pemerintahan Presiden Soekarno, ya, Pancasila ditegaskan sebagai pemersatu bangsa. Kemudian pada zaman Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Kemudian pada masa Presiden Habibie, Pancasila kurang bergema karena masalah politis baik dalam negeri maupun luar negeri. Jadi saat Presiden Habibie saat itu ya memasuki era reformasi, jadi kondisi politiknya itu tidak begitu stabil, sehingga Pancasila itu kurang bergema. Kemudian pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, Pancasila cenderung melemah karena pada masa ini lebih dominan dalam berpendapat. Jadi pada masa Presiden Abdurrahman Wahid, ya Presiden Gus Dur, ya Pancasila ini juga semakin melemah. Pada masa ini ya kebebasan pendapat itu dibuka. Kemudian pada masa pemerintahan Presiden Megawati, Pancasila semakin melemah karena tidak wajib ada mata pelajaran Pancasila dari SD sampai perguruan tinggi. Jadi pada masa Presiden Megawati, pendidikan Pancasila itu
ya dihilangkan dari mata pelajaran. Ya karena ada orang-orang yang menganggap bahwa Pancasila ini kan produknya ya Soeharto, ya, dengan adanya P4. Nah, maka Pancasila itu hilang dari mata pelajaran. Kemudian pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, nah di sini mulai ada kesadaran dari para akademisi ya untuk mencantumkan mata kuliah pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi. Maka mulai dari Presiden SBY ya perguruan tinggi itu wajib mencantumkan mata kuliah pendidikan Pancasila. Kemudian sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur sosiologisnya meliputi sila pertama, kehidupan beragama masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan terhadap adanya kekuatan gaib. Jadi dalam kehidupan masyarakat kita ya itu sudah ada sejak dulu kepercayaan dan keyakinan terhadap adanya kekuatan-kekuatan gaib. Ada kekuatan-kekuatan yang lebih hebat ya dari manusia. Maka masyarakat Indonesia itu sejak awal itu sudah meyakini adanya Tuhan. Jadi Tuhan itu adalah sesuatu yang diyakini, dipentingkan, kemudian rela ya dikuasai oleh sesuatu itu. Ya, maka masyarakat Indonesia itu sejak awal ya sudah percaya dengan adanya Tuhan karena mereka itu percaya kepada sesuatu yang lebih hebat dari dirinya. Kemudian sila kedua, di masyarakat Indonesia ya sudah ada saling menghargai dan menghormati hak-hak orang lain. Kemudian tidak bersikap sewenang-wenang. Kemudian sila ketiga, persatuan Indonesia ya. Ini juga berasal dari kehidupan masyarakat kita ya, di mana di tengah-tengah masyarakat kita itu sudah ada rasa solidaritas, rasa setia kawan, rasa cinta tanah air. Ya, ini sudah ada sejak zaman dulu. Maka sejak zaman dulu ya para pahlawan ya itu sudah membela tanah air ya, sudah berjuang untuk melawan penjajah. Kemudian pada era sekarang salah satu rasa cinta tanah air itu adalah mencintai produk di dalam negeri. Kemudian sila keempat ini juga sudah ada di tengah-tengah masyarakat kita, yakni menghargai pendapat orang lain, kemudian semangat musyawarah dalam mengambil keputusan. Ya, sejak dulu bangsa Indonesia itu sudah memiliki semangat untuk melakukan musyawarah di dalam mengambil keputusan. Kemudian sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ini juga sudah ada pada masyarakat kita, dengan dibuktikan masyarakat kita itu suka menolong, kemudian menjalankan gaya hidup sederhana, tidak menyolok atau berlebih-lebihan. Nah, ini yang sekarang mulai luntur ya, masyarakat itu banyak yang berlomba-lomba ingin memamerkan kekayaannya. Ya, ini ya karena adanya globalisasi sehingga masyarakat kita terpengaruh dengan paham-paham ya materialisme ya. Segala sesuatu itu dilihat dari materi. Kemudian sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur politisnya meliputi sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa, adanya semangat toleransi antar umat beragama. Dan sejak dulu ya bangsa Indonesia itu sudah biasa hidup berdampingan antar umat beragama. Kemudian sila kedua, adanya penghargaan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Jadi kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Ini sudah dilakukan ya dengan negara yang menghargai terhadap pelaksanaan hak asasi manusia. Sila ketiga, jadi kita mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok atau golongan, termasuk juga partai. Nah, ini yang perlu kita perhatikan ya nanti kalau kita jadi pemimpin
itu jangan hanya mementingkan kelompok atau golongannya saja, ya, partainya saja. Nah, ini harus kita pahami bersama, ya, karena sekarang banyak pejabat yang membuat kebijakan itu bahkan hanya untuk mementingkan dirinya sendiri, ya, keluarganya, keturunannya, ya. Jadi membuat kebijakan yang justru akhirnya merugikan rakyat. Nah, harus kita hindari. Kemudian sila keempat, mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah daripada voting. Nah, ini yang sekarang sudah mulai luntur, ya. Jadi di kita ya saat ini itu apa-apa dilakukan voting. Padahal sejatinya ya yang diutamakan itu adalah musyawarah dulu. Nah, nanti kalau tidak tercapai mufakat barulah dilakukan voting. Nah, ini juga menjadi perhatian kita. Jadi utamakan musyawarah, setelah itu baru voting. Jangan apa-apa ya langsung voting. Kemudian sila kelima, tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri atau kelompok karena penyalahgunaan kekuasaan. Ya. Jadi inilah yang menjadi faktor pemicu terjadinya korupsi. Ya, mumpung lagi berkuasa, ya kemudian akhirnya ya membuat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan dirinya sendiri, kelompoknya, ya, atau perusahaannya sendiri. Nah, ini contoh ya hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Misalnya pada masa pandemi ini kok ada orang yang kemudian berbisnis ya, mencari keuntungan ya di masa pandemi ini. Yang lain sedang pada susah, sedang kerepotan ya karena pekerjaan mungkin sepi ya atau bahkan kehilangan pekerjaan, tetapi sebagian orang ya memanfaatkan kondisi ini ya untuk mencari keuntungan pribadi dengan kekuasaannya. Ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian dinamika Pancasila sebagai ideologi negara. Saat pemerintahan Presiden Soekarno terdapat pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila karena dicampur dengan ideologi komunisme dalam konsep Nasakom. Jadi pada saat pemerintahan Presiden Soekarno ya beliau mencetuskan Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis ingin disatukan. Sementara komunisme itu bertentangan dengan Pancasila. Kemudian pada saat pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila menjadi asas tunggal bagi semua organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Kemudian pada masa era reformasi, terdapat pasang surut dengan ditandai beberapa hal, seperti enggaknya para penyelenggara negara mewacanakan tentang Pancasila, bahkan berujung pada hilangnya Pancasila dari kurikulum nasional. Meskipun akhirnya ya timbul kesadaran lagi dari para penyelenggara negara tentang pendidikan Pancasila ini begitu penting. Ya, maka kemudian diwajibkan di perguruan tinggi ada mata kuliah pendidikan Pancasila. Tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, tantangan terhadap Pancasila itu dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal diantaranya adalah pertarungan ideologis antara Amerika Serikat dan Uni Soviet ya antara tahun 1945 sampai 1990 yang berakhir dengan bubarnya Uni Soviet sehingga Amerika menjadi satu-satunya negara superpower. Kemudian menguatnya isu kebudayaan global. Nah, ini yang tadi sudah saya sampaikan ya dengan adanya globalisasi ya budaya itu ya saling terhubung sehingga kadang ada yang baik ada yang buruk. Nah, ini tidak bisa dibendung ya yang bisa memfilter ya diri kita sendiri. Kemudian meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi. Jadi semakin meningkatnya kebutuhan dunia ya dengan
jumlah pertambahan penduduk, kemudian kemajuan teknologi, maka ideologi-ideologi ini juga saling bertarung. Kemudian faktor internal, adanya pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik. Ya, kebijakan politik ini ya berpengaruh terhadap ideologi Pancasila. Apakah dia memperhatikan Pancasila atau tidak, ya ini tergantung rezim yang berkuasa. Kemudian faktor internal lagi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi. Ya, karena penyalahgunaan kekuasaan ataupun korupsi ya ini bisa menghancurkan negara. Ya kalau negara hancur ya jelas ini nilai-nilai Pancasila ya ini tidak bisa berkembang dengan baik. Tidak bisa ya untuk mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat karena negaranya bangkrut misalnya. Ini contoh ya penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi yang jelas-jelas bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Dan ini juga akan menghancurkan ya, paham Pancasila sendiri ya karena dengan adanya uang-uang yang dikorupsi yang harusnya untuk kesejahteraan rakyat, untuk pembinaan kepada masyarakat, ya, tetapi dinikmati oleh segelintir orang sehingga nilai-nilai Pancasila ini juga akan terancam. Kemudian hakikat Pancasila. Yang pertama dimensi realitas, yakni mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam dirinya bersumber dari nilai-nilai nyata yang hidup dalam masyarakatnya. Jadi Pancasila nilai-nilai dasarnya itu bersumber dari nilai-nilai kehidupan masyarakat, ya, ketuhanan, kemudian kemanusiaan, persatuan, kemudian musyawarah, kemudian keadilan. Nah, ini sudah ada di dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu kala. Kemudian dimensi idealitas, mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi Pancasila itu juga mengandung dimensi idealitas. Ya. Ada cita-cita agar masyarakatnya itu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Masyarakatnya itu bertuhan, masyarakatnya itu adil dan beradab, masyarakatnya itu ya bersatu, masyarakatnya itu suka musyawarah. Ya. Kemudian masyarakatnya memiliki keadilan di dalam kehidupannya. Jadi dimensi idealitas ini ya menunjukkan bahwa Pancasila itu memiliki cita-cita yang ingin dicapai sesuai dengan sila-sila yang ada. Kemudian dimensi fleksibilitas, yaitu mengandung relevansi atau kekuatan yang merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Jadi adanya dimensi fleksibilitas, ya orang memahami Pancasila itu orang dulu dengan orang sekarang mungkin beda, tapi nilai-nilainya tetap sama, tapi bagaimana memahaminya inilah yang berbeda. Contoh ya, orang dulu ya memaknai Pancasila itu sebagai ya sumber pemersatu. Jadi dulu kan saat perumusan dasar negara ya ini terjadi argumentasi antar golongan, antar kelompok, ada kelompok nasionalis, kelompok agamis, ya, dan kelompok sekuler, ya ingin menyampaikan, ya, argumen-argumennya, ya, negara ini harusnya seperti ini loh. Nah, kemudian disepakati Pancasila yang bisa menyatukan ya seluruh komponen bangsa. Nah ini pada zaman dulu Pancasila itu sebagai alat pemersatu. Nah untuk zaman sekarang ya Pancasila ini sebagai panduan di dalam kehidupan kita ya. Setiap aktivitas kita itu harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila karena di dalam Pancasila ini ada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Nah, ini contoh ya bahwa memahami Pancasila itu fleksibel. Jadi ada rangsangan ya
agar masyarakat itu mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam Pancasila. Jadi Pancasilanya ya tetap ya, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan sebagainya tetap seperti itu. Tetapi aplikasinya ya zaman dulu dengan zaman sekarang tentu berbeda. Nah, inilah dimensi fleksibilitas. Kemudian urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi negara itu bukan hanya terletak pada aspek legal formal, melainkan juga harus hadir di dalam kehidupan konkret masyarakat itu sendiri, yang meliputi sebagai penuntun bagi warga negara, yang artinya setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada preskripsi moral Pancasila. Kemudian adanya penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Jadi nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila itu ya harus kita tolak. Selanjutnya pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran ideologi sebagai penuntun moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi Pancasila ini ya sebagai penuntun moral. Moral kita ya harus sesuai dengan nilai-nilai dari Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara pada hakikatnya mengandung dimensi realitas. Ya, tadi sudah saya sampaikan, idealitas dan fleksibilitas yang memuat nilai-nilai dasar, cita-cita, dan keterbukaan, sehingga mahasiswa mampu menerima kedudukan Pancasila secara akademis. Nah, inilah pentingnya Pancasila, bahwa Pancasila itu sebagai penuntun moral, kemudian ya Pancasila itu bisa diterima secara akademis. Ya, teman-teman, itu materi kita hari ini. Oke, kalau sudah cukup, kita akhiri pertemuan pada kesempatan malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.